bagaimana sih mengidentifikasi kalau rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya kesuksesan kita, kesuksesan anak-anak kita, ya melimpahnya harta kita, tenarnya kebaikan-kebaikan kita, profesi kita itu istidroj atau barokah. Identifikasinya yang pertama, kalau rezeki itu adalah rezeki istidroj, pasti akan membuat seseorang itu lalai bertaubat. Padahal dia jelas-jelas maksiat. Kadang kan maaf ya, kita suka bilang begini, ya Allah kita yang sholat bolak-balik tetap aja kayak begini nasibnya. Tuh dia yang kagak sholat, yang maksiat, kok kayaknya bisnisnya makin sukses, profesinya makin melejit ya, kok kayaknya kayak begitu sih, Allah nggak adil. Jangan ngomong kayak begitu, karena dalam surat At-Taubah ayat 126 bisa jadi nih Allah berikan rezeki kepada dia, kesuksesan, kebahagiaan. Ternyata apa? Mereka tidak semakin ingat sama Allah, tapi semakin maksiat. Nah itu dalam surat At-Taubah di ayat 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Allah sudah berikan dia ujian 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali, tsumma la yatubun. Tapi mereka nggak nyadar-nyadar, nggak taubat-taubat. Walahum ya yadzakarun, ya, dan mereka tidak mengambil pelajaran. Kemudian juga ya bisa jadi nih apalagi yang menjadikan tanda kalau rezeki kita itu na'udzubillah itu istidroj. Kalau ternyata kesempatan, kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, waktu luang yang Allah berikan kepada kita, malah asik nambah dosa aja deh, nambah maksiat aja deh. Nah ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 178. Ya di mana Allah mengingatkan wala yahsabannal ladzina kafaru. Kamu jangan kayak orang kafir. Kalau disebut dengan kayak orang kafir bukan karena dia orang kafir, dia mah orang muslim tapi kayak orang kafir. Kayak apa sih kayak orang kafir itu? Annama numli lahum khairul li anfusihim. Allah berikan tenggang waktu yang banyak, ya kebaikan, tapi apa? Ya innama numli lahum, itu bukan karena Allah sayang, tapi Allah berikan tenggang waktu agar mereka liyazdadu itsma, makin banyak dosa, ya, dan nggak langsung diazab. Memang istidroj itu nggak langsung diazab, ya. Kalau diazab berarti bukan istidroj kan gitu. Tapi diberi kesempatan, luang waktu, ya sebenarnya bukan karena Allah sayang, biar dia nambah dosa kan gitu. Kenapa ya orang baik-baik cepet banget wafatnya meninggalkan kita, lah itu yang maksiat kagak mati-mati kan gitu. Bukan karena Allah sayang sama dia dipanjangkan umur, justru itulah yang namanya umur istidroj, dikasih panjang umur makin ngelunjak maksiat mulu. Itulah ciri-ciri diantaranya yang istidroj. Apalagi ciri-ciri yang istidroj? Ya Allah, makin sesat. Bukannya banyak mengambil hikmah, banyak mengambil pelajaran, makin sesat. Ya seperti kisahnya Fir'aun, kisahnya Qorun, itu udah dikasih tahu ya bagaimana peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukannya nyadar, malah ngelunjak sama Allah, maka sesat. Ya contoh, jangan sampai kita berpikir kayak saya pernah ada satu curhatan ya, Ustazah, kan kalau Allah nggak suka dengan amal seseorang, ya tuh langsung dia diazab sama Allah. Kenapa? Seorang transgender, ya dia pergi umroh. Ternyata apa? Di tempat Masjidil Haram di depan Ka'bah dia update status. I am fine, ya saya baik-baik aja. Nah, artinya apa? Sujudnya dia menjadi tamunya Allah ketika umrah, padahal dia transgender. Kalau Allah suka, ternyata apa? Dia baik-baik aja. Maaf, itu bukan karena Allah suka, itu
tandanya apa? Istidrot. Dia merasa aman-aman aja ke Masjidil Haram. Tandanya apa? Allah nggak marah sama gue. Kalau Allah marah sama gue ya langsung diazab dong. Ternyata apa? I'm fine. Itulah tanda istidrot. Diingatkan bukan malah sadar, tapi malah ngelunjak. Ya malah semakin sesat, semakin sesat, semakin sesat.